Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herdi Ardiansah dengan NIM 2008402 dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutang atau ad-dain dan pinjaman atau al-qard. Pokok bahasannya terdiri dari yang pertama pengertian utang, ad-dain dan pinjaman, al-qard. Yang kedua hukum utang, yang ketiga hukum pinjaman. Pengertian utang. Utang adalah apa-apa termasuk harta yang telah tetap dalam tanggungan karena adanya akad, atau karena perusakan, istikhlak, atau karena adanya peminjaman. Pengertian pinjaman atau qard atau pinjaman adalah harta yang Anda berikan kepada orang lain dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisalnya kepada Anda. Jadi misalnya Anda meminjam pulpen kepada orang lain, maka Anda juga harus mengembalikan pulpen tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bedakan akad pinjaman atau qard dengan akad pinjam pakai, ariyah atau iyaroh. Dalam akad qard terjadi perpindahan kepemilikan, dikembalikan dengan barang semisal. Seperti tadi saya contohkan, Anda meminjam pulpen dari teman Anda, otomatis itu terjadi perpindahan kepemilikan gitu. Nah, lalu setelah Anda meminjam, maka Anda harus mengembalikan pulpen itu dengan yang baru kepada teman Anda. Nah, kalau dalam akad ariyah atau iyaroh, pinjam pakai, tidak terjadi perpindahan kepemilikan, dikembalikan dengan barang atau zat asal, bukan barang semisal. Selanjutnya, hubungan antara utang dengan pinjaman. Utang lebih umum daripada qard. Qard pasti utang, sedangkan utang belum tentu qard. Artinya, ada utang atau ad-dain yang bukan pinjaman atau qard. Misalnya utang mahar, utang nafkah, dan utang dagang. Di sini disebutkan bahwa mahar juga bisa diutangkan gitu. Hanya saja di negara kita ini, di Indonesia, belum terlalu populer tentang utang mahar ini. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan hukum utang. Hukum utang atau ad-dain itu sendiri asalnya adalah boleh atau jaiz, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, yaitu secara utang, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Di sini dijelaskan yaitu apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, maka itu harus dituliskan gitu. Agar apa? Agar kita tidak lupa kepada hutang itu. Namun, bolehnya utang itu disertai 3 syarat bagi yang berutang. Yang pertama, niat mengembalikan. Kedua, mampu mengembalikan. Yang ketiga, untuk perkara yang halal. Masuk kepada syarat pertama. Utang ad-dain boleh selama orang yang berhutang berniat mengembalikan utang itu. Dalilnya ada pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa mengambil harta milik manusia sedang dia berkehendak untuk melunasinya, maka Allah akan menolong dia melunasinya. Barang siapa mengambil harta milik manusia
sedang dia berkehendak untuk menghabiskan harta itu, maka Allah akan menghancurkan orang itu. Hadis riwayat Bukhari. Syarat kedua, hutang atau ad-dain boleh selama orang yang berhutang mampu mengembalikan. Dalilnya adalah hadis-hadis yang mencela orang yang tidak mampu membayar utangnya sehingga mati dalam keadaan punya utang, walaupun dia mati syahid. Di antaranya hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan diampuni orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Syarat yang ketiga, utang atau ad-dain boleh selama untuk perkara halal yang tidak diharamkan oleh Allah. Dalilnya ada pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolong orang yang berutang hingga dia melunasi utangnya, selama utangnya itu pada apa-apa yang tidak dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir pada materi kali ini, yaitu hukum pinjaman atau al-qard. Hukum memberi pinjaman adalah mandub, sunnah bagi pemberi pinjaman atau al-muqrid, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali, kecuali hal itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagi peminjam atau al-muqtarid, sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh atau jaiz. Namun Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bagi pihak peminjam akad qard hukumnya juga mandub atau sunnah. Alasannya karena Nabi Muhammad SAW dahulu juga pernah meminjam seekor unta, kemudian mengembalikan dengan unta yang lebih besar. Nah, setelah terjadi akad qard, maka kepemilikan barang berpindah menjadi milik peminjam, bukan lagi milik pemberi pinjaman. Harta yang dikembalikan oleh peminjam haruslah harta yang semisal atau sejenis dan sekadar. Di sini dimisalkan kita meminjam uang kepada si A sebesar 600.000, maka nanti apabila kita mau mengembalikan kepada si A itu harus sama jumlahnya atau sejenis, yaitu 600.000. Tidak boleh lebih, karena itu kalau lebih bisa termasuk riba. Nah, tidak boleh ada syarat memberikan tambahan atau jiadoh bagi pihak peminjam, karena tambahan itu adalah riba. Selanjutnya, tidak boleh pula pemberi pinjaman menerima hadiah atau manfaat apapun dari si peminjam yang diberikannya. Itu terdapat pada sabda Nabi Muhammad, sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan di atas tunggangan, maka janganlah dia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali hal itu sudah biasa terjadi antara peminjam dan pemberi pinjaman sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian materi penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.